yang jaraknya 155,8 km dari kota Makassar. Selain itu, hilangnya banyak pemain pilar memaksa tim untuk membangun kembali pondasi dari awal. Materi skuad yang dibawa oleh Bernardo Tavares pun bukan berisikan pemain-pemain top macam Persija. Untuk pemain asing, PSM masih mengandalkan muka lama yakni William Pluim sebagai motor serangan. Sedangkan di lini depan, PSM hanya memiliki Everton yang didatangkan dari klub Bahrain. Pergerakan bursa transfer PSM pun dirasa kurang greget. Pemain-pemain yang mereka datangkan musim ini tidak ada yang berlabel bintang. Sebut saja pemain seperti Vivi Asrizal dari Persiraja, Brian Cesar dari Persiba, Dallin Doke dari Persita, dan Akbar Tanjung dari PSIM. Dengan melihat materi skuad dan performa PSM musim 2021-2022, mereka tak sebanding dengan mewahnya skuad Bali United. Jadi wajar jika tak ada yang menyangka saat PSM justru menampilkan performa impresif di kompetisi Asia. Mereka jadi satu-satunya tim Indonesia yang mencapai final zona ASEAN. Meski PSM bertanding dengan skuad dan fasilitas seadanya, mereka terbukti mampu konsisten di jadwal pertandingan yang terbilang cukup padat. Selain berlaga di kualifikasi AFC Cup zona ASEAN, PSM juga tampil konsisten di pertandingan BRI Liga 1. Hingga pekan kelima, skuad Ayam Jantan dari Timur belum menelan satu pun kekalahan. Hingga mereka mengantongi 4 kemenangan termasuk menang atas sang juara bertahan Bali United dan sekali imbang melawan skuad mewah asuhan Thomas Doll Persija Jakarta. Dilansir dari bola.com, salah satu kunci konsistennya PSM di Liga Indonesia adalah berkat tangan dingin sang juru taktik Bernardo Tavares yang memiliki segudang pengalaman di sepak bola Eropa, dianggap jeli dan cepat memahami kebutuhan PSM Makassar. Ia paham betul bahwa kedalaman skuad jadi salah satu masalah bagi PSM musim lalu. Berbekal pengalaman menjadi tim pencari bakat di klub FC Porto, Tavares banyak mengandalkan pemain-pemain muda macam Zaki Ashraf, Ricky Pratama, dan Ramadan Sananta untuk mengisi skuad utama ketimbang mengambil resiko dengan jor-joran belanja pemain. Bahkan untuk slot kiper utama, Tavares memilih Reza Pratama, pemain berusia 22 tahun. Selain itu, Tavares mampu membangkitkan motivasi dan militansi skuad Juku Eja. Sentuhan motivasi dengan semangat Ewako yang selalu digaungkan oleh Tavares membuat sejumlah pemain muda yang minim jam terbang justru tampil optimal. PSM di bawah asuhan Tavares bukanlah tim yang miskin taktik. Mereka membangun reputasi sebagai klub yang menerapkan sepak bola adaptif. Sedangkan pakem taktik dari PSM sebetulnya mirip-mirip dengan Persija racikan Thomas Doll, yaitu sama-sama mengandalkan sepak bola cepat dan pressing tinggi untuk menekan pertahanan lawan. Menurut Bung Binder, sejak menit awal Tavares biasanya akan menginstruksikan kepada anak asuhnya untuk mengurung pertahanan lawan. Fungsinya agar lawan kesulitan untuk mengembangkan permainan. Didukung stamina pemain muda yang oke, skema ini berjalan lancar bagi PSM. Namun PSM tak melulu mengandalkan high pressing. Contohnya saat melawan tim kuat macam Bali United. Dalam skema 352, Juku Eja mengubah pendekatannya menjadi sepak bola reaktif yang lebih menunggu dan mengandalkan serangan balik. Jika bertahan, formasi tersebut akan berubah menjadi 5-3-2 dengan Yakob Sayuri dan Eka Pratama mundur membantu pertahanan. Trio bek PSM juga menarik. Yuran Fernandes, pemain asing asal Cape Verde, membangun koneksi yang apik dengan dua pemain lokal, Yance Sayuri dan Agung Manan. Kombinasi mereka membuat pertahanan PSM tampak solid. Dan hal itu dibuktikan dengan PSM menjadi tim yang paling sedikit kebobolan, yakni 3 gol saja dalam 5 pertandingan. Bernardo Tavares menjadi sosok penting yang membawa perubahan signifikan bagi skuad PSM musim ini. Akan terlalu dini apabila kita mengunggulkan PSM sebagai juara Liga 1. Tapi, jika mereka mampu tampil konsisten hingga akhir musim,
bukan tidak mungkin skuad ayam jantan dari timur bakal mendobrak dominasi Serdadu Tridatu.